Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kali ini di Ngatasi Ngaji Tasawuf Scientific kita langsung akan membahas ini mengenai FOMO ini ya. Saya FOMO. Baru dengar saya apa FOMO? Apa ya? Mendefinisikannya itu, jadi saya juga paham maksudnya itu. Intinya FOMO itu ikut-ikutan gitu suka nih. Penting kalau misalnya ngetren gini ikut gini, ikut kanan, kalau ngetren gini ikut kiri gitu, Pak. Ya ikut-ikutan ya, atau FOMO itu kalau nggak keliru itu fear of missing out. Fear of missing. Takut ketinggalan. Oh, takut ketinggalan. Ya Allah, takut ketinggalan apa? Ya saya juga ini bahasa-bahasa seperti ini memang belum populer betul di kalangan saya orang tua. Oh enggak, wah, saya tahu. Kalau bagi anak-anak muda mungkin sudah populer ya. Iya. Ya memang punya temen yang kayak gitu mas, yang FOMO. Mas Yawir punya. Ya banyak sekali sih. Kalau misalnya ketinggalan satu aja tren gitu, rasanya kayak ketinggalan 1000 tahun. Aku ketinggalan gitu. Berarti orangnya itu kan biasanya gimana itu kalau orang FOMO itu terus anak kayak ini? Kalau saya lihat nih ya, orangnya itu lebih cenderung kayak merasa malu, terus dia ngerasa itu tadi. Aku kayak kalau zaman dulu kan masih ada bahasa no life ya, Apa? no life, No life. Oh, no life. Kayak apa sih deso padahal gitu lah. oh gitu. Ya. Terus orang merasa kayak gitu. Jadi itu sebenarnya orang yang ya kalau dari sisi bahasa ya pengetahuan tadi itu yang seperti saya sampaikan. Jadi orang wedi ketinggalan info ya. Iya, kalau ketinggalan info. Berarti dia main HP terus tuh. Iya. Main medsos terus ya. Iya, main medsos terus. Apapun itu. Jadi orang tidak bisa menikmati kesendirian. Padahal kesendirian itu sebenarnya diperlukan di dalam, jadi proses spiritual itu sangat diperlukan kesendirian, Mas. Kalau dalam tasawuf itu ada istilah uzlah. Oh, uzlah. Uzlah. Jadi kalau di beberapa kitab tasawuf disebutkan keutamaan uzlah itu. Jadi Mas Yawir bisa lihat di Al-Hikam gitu, di Risalatul Qusairiyah ada beberapa istilah itu. Jadi itu jangan dimaknani uzlah itu hanya Berdiam di gua. atau tengah lautan, ya, hutan, atau naik gunung sendirian di atas sih enggak. Jadi uzlah itu artinya kita bisa menikmati kesendirian kita bersama Allah. Jadi uzlah paling sederhana ya di masjid itu namanya Itikaf. itikaf di masjid. Ya uzlah paling sederhana ya. Ini secara fisik tapi uzlah yang paling penting ya bisa lihat. Iya apa? Uzlah yang hakikat. Ya, ini memang menikmati kesendirian. Karena manusia itu kan memang makhluk sosial sehingga dia perlu berhubungan dengan orang lain. Tetapi di lain sisi dia ada ya istilah me time itu ada. Ada quality time with time. Jadi quality time atau me time itu sebenarnya ya tidak harus bersama orang. Ada quality time bersama keluarga ya tentu itu bagus ya. Bagus. Ada quality time bersama sahabat. Ya, sahabat. Tapi ada quality time bersama diri sendiri. Gimana itu? Makanya dalam gini Mas Air, dalam tasawuf itu selalu ini kita ulang-ulang ya. Iya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Orang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhan. Dan itu butuh kesendirian mengenal diri itu. Iya kan? Iya. Kalau saya ingin mengenal diri saya kan saya harus kontemplasi. Muhasabah. Muhasabah menghitung. Nah ketika orang menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri, dia nggak akan FOMO gitu. FOMO itu kan tadi ya takut ketinggalan. Dia takut kok orang kaya koncone kan gitu. Ya, kayak orang Temenku pada tahu masa saya enggak. Artinya dia hidup itu ya ini kalau bahasa kasarnya dia dijajah oleh persepsinya orang lain sendiri atau dijajah oleh orang lain. Jadi orang lain menjajah, sebenarnya bukan orang lain menjajah dia ya, dia terjajah aja sebenarnya dengan cara berpikir dia sendiri itu.
Jadi ketika misalnya gini, saya bahagia jika saya diakui oleh orang lain misalnya. Nah, itu. Misalnya ya, misalnya saya itu bahagia ketika saya kok berpendapat seperti itu. Itu kan berarti saya menyerahkan kebahagiaan saya kepada orang lain ya. Iya. Makanya itu. Padahal orang lain mengakui kita atau tidak, itu kita boleh berharap tapi nggak bisa memaksa. Boleh berharap tapi nggak Boleh memaksa. Misalnya saya Mas Jawair kepada saya boleh berharap Mas Jawair menghormati saya sebagai gurunya. Boleh ya? Boleh berharap. Tapi memaksa nggak bisa. Misalnya saya paksa Mas Jawair, mungkin Mas Jawair secara fisik ya mungkin bisa diluk-diluk gini. Si kayak menghormati saya, tapi apakah penghormatan itu tulus sampai di hati? Ya nggak tahu saya. Nah akhirnya kalau saya ingin betul-betul bahagia secara hakiki, saya tidak boleh menyerahkan kebahagiaan saya kepada orang lain. Bahwa kita berharap orang lain melakukan apa yang kita inginkan, berharap itu boleh dan itu manusiawi sekali. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa. Nggak bisa memaksa. Maka pada akhirnya sebenarnya yang paling menentukan kebahagiaan kita itu ya diri kita, bukan orang lain, bukan pengakuan orang lain. Nah, ketika seseorang itu berharap diakui oleh orang lain, itu sebenarnya Mas Jawair, itu sebenarnya adalah adalah merupakan suatu tanda bahwa dia belum mengakui dirinya sendiri. Oh, lucu ya? Iya, ketika seseorang dia tidak mencintai dirinya sendiri, ya ini rumusnya. Iya. Ketika seseorang tidak mengakui dirinya sendiri, maka dia akan menyuruh orang lain mengakui Dirinya. Ketika seseorang tidak bisa menerima dirinya sendiri, maka dia akan memaksa orang lain menerima dirinya. Kalau orang sudah mengakui berhubungan mesra dengan dirinya sendiri, akhirnya ya kalau bahasa sebenarnya bersyukur. Ya, bersyukur terhadap apa yang dia dapatkan. Dia tidak akan memaksa orang lain untuk mengakui dirinya, karena dia sudah ada kok di sini. Di dalam dirinya sendiri sudah ada. Jadi orang-orang yang FOMO tadi yang istilahnya seperti itu, yang diistilahkan sebagai FOMO itu sebenarnya orang-orang yang terasing dari dirinya sendiri. Terasing dari dirinya sendiri. Tidak mengenal dirinya sendiri. Dan dia ingin orang lain yang memperkenalkan dirinya kepada dirinya sendiri. Bulat jadi yang bulat. Wong yang bisa mengenal diri kita sendiri kan kita. Yang paling bisa mengakui, mencintai diri kita sendiri ya kita. Tapi lalu kita tiba-tiba memaksa orang lain mengakui kita, atau berharap berlebihan orang lain mengakui kita. Nah akhirnya dia akan selalu, jadi hidupnya itu jadi kamuflase Mas. Ya kamuflase itu karena dia akan melakukan hal yang membuat orang lain senang sama dia kan. Artinya nanti semua perilaku dia itu tidak muncul dari kesadaran, tapi munculnya itu dipengaruhi dari luar gitu. Aku kalau pakai pakaian begini, nanti teman-teman lu ngecek saya nggak ya? Ya tentu itu dalam batas tertentu nggak apa-apa. Tetapi jika itu lalu membuat dia jadi tidak produktif misalnya, jadi gara-gara FOMO, gara-gara memikirkan hal-hal semacam itu, misalnya tugas kuliah jadi lalai, atau jadi sehari-hari dari bangun tidur sampai sekian lama jadi stres, malah jangan-jangan jadi sakit. Itu sebenarnya kan berlebihan ya. Jadi memang ya kalau saya mempunyai tips bagi orang-orang model, sebenarnya itu penyakit seperti ini bukan hanya sekarang ya, cuma sekarang menjadi sangat populer ya karena memang dunia sekarang adalah dunia virtual ya. Nah sehingga penyakit semacam atau problem mental semacam itu akan banyak muncul, lebih banyak muncul. Tapi bibit-bibitnya sebenarnya dari dulu tuh orang sudah ada, yakni ketika seseorang memaksa dirinya sendiri untuk membuat orang lain menghormati dirinya. Jadi dia memaksa dirinya, pokoknya orang lain itu dia harus tunduk sama saya. Dia harus senang sama saya. Dia harus mengakui saya. Nah, ketika seseorang melakukan hal-hal semacam itu, maka tentu itu akan ya sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Nyakiti diri sendiri malah. Nyakiti diri sendiri sebenarnya, kalau nanti akhirnya dia hidup itu jadi nggak tenang. Ya kenapa nggak tenang ya? Karena respon orang lain nggak pernah dia
tidak pernah bisa dia kendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan orang lain? Kalau dari sisi fisik mungkin kita, misalnya saya sebagai seorang ayah, secara fisik saya bisa memaksa anak saya untuk menghormati saya secara fisik ya. Saya tangan saya ditiup, saya bisa memaksa anak saya. Tetapi betulkah anak saya mencintai ayahnya? Nah itu wallahu alam. Bahkan itu anak saya, bahkan itu istri saya. Apalagi orang lain yang secara hubungan formal nggak ada gitu. Nah betapa tersiksanya orang kayak gitu. Mas Jawahir kalau punya teman kayak itu coba dilihat gimana coba dia hidupnya itu sehari-hari. Dia akan Terpaku. Bahasanya apa? Hidup di dunia virtual kan mas malahan. Hidup di dunia virtual akhirnya lupa kepada dunia realitas hidupnya dia. Nah, misalnya begini, dia realitasnya sebagai mahasiswa, itu kan realitas dia. Amanah dari Allah, lalu dia dipercaya oleh orang tua untuk datang ke Semarang kuliah. Itu realitas dia, amanah yang Allah berikan. Lalu gara-gara FOMO itu sampai kuliahnya kacau balau. Sampai tugas-tugas utama yang harusnya dia lakukan jadi tidak bisa terlakukan dengan baik. Nah itu tentu sangat tidak produktif. Nah yang rugi ya sebenarnya diri kita sendiri. Nah oleh karena itu tadi ya, sebenarnya tips-tips kalau di dalam tasawuf yang menurut saya sangat relate dengan konsep semacam ini, itu kalau tadi istilahnya uzlah itu menikmati kesendirian. Jadi sekali-kali Mas Jawahir, misalnya kan sehari 24 jam ya. Kalau pas sholat sunnah itu kan Waktunya banyak. Waktu sendiri ya. Kalau sholat wajib kan kita dianjurkan misalnya jamaah ya. Tapi misalnya sholat tahajud atau sholat sholat hajat atau sholat witir atau sholat apa, nah itu nikmati kesendirian itu bersama Allah. Bermesraan dengan kekasih yang nggak pernah berpisah dan selalu baik gitu. Ya kalau orang kan nggak selalu baik tuh. Misalnya gini, Mas Jawahir memberi saya kebaikan, belum tentu saya membalas kebaikan. Nggak tahu. Ya nggak tahu, Mas Jawahir nggak tahu saya akan membalas kebaikan atau enggak. Tapi kalau Allah enggak, maka hidup paling indah itu ya menikmati kesendirian bersamanya, harus dilatih gitu. Sehingga ketika suatu saat dunia tidak seperti yang diharapkan, dia nggak apa-apa juga. Tidak akan kecewa ya. Artinya dia punya ruang untuk kalau HP, ruang untuk servis, untuk mengoperasi, dia recovery, dia punya ruang semacam itu. Jadi ada perlu dilatih uzlah itu sebenarnya. Konsep uzlah itu. Jadi uzlah itu menikmati kesendirian itu. Itu dalam konteks kekinian mungkin kita tidak bisa memaksa orang uzlah secara fisik ya. Saya nggak ikut sepi angel. Ya. Rame. Ya, tetapi ya minimal tadi pas sholat sunnah, misalnya pas sholat tahajud, misalnya di masjid, iktikaf pas tengah malam nggak ada orang, nah, kita menikmati kesendirian semacam itu. Lalu yang kedua, konsep yang sebenarnya umum adalah syukur, mensyukuri apa yang sedang ada di dalam diri kita. Maksudnya yang sedang apa itu ya? Paling sederhananya nafas. Orang itu kan pasti bernafas, Bu. Iya. Ada nggak yang nggak bernafas ini? Para pemirsa nggak ada. Kalau nggak bernafas ya nggak bisa melihat sini. Nah, mensyukuri nafas itu sendiri, menikmati nafas itu. Karena nafas ini kan yang selalu nempel di dalam diri kita yang bisa kita sadari kan. Kalau denyut jantung kita berdenyut, tapi kan kita nggak bisa, susah mengendalikan atau susah menyadari kan. Kalau saya sih saya bisa merasakan denyut jantung saya. Tapi beberapa orang dan banyak orang mungkin tidak, susah melakukan. Nah, jadi bernafaslah, lalu kita syukuri nafas. Setiap nafas masuk keluar, menarik nafas, menghembuskan nafas itu selalu kita syukuri. Mensyukuri apa yang sedang terjadi. Nanti lama-lama kita akan merasa indah walaupun seandainya dunia itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan sering dunia itu nanti bagi yang sudah makan banyak asam garam kehidupan akan mengerti bahwa dunia itu tidak bisa kita paksa untuk nuruti apa keinginan kita.
Tidak akan pernah. Nggak bisa dipaksa terus, nggak bisa. Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Iya. Ya artinya nanti kadang-kadang kehendak kita dituruti oleh orang lain, kadang-kadang enggak. Nah, kalau kita enggak terbiasa untuk menikmati kesendirian itu, ketika kita ditinggalkan oleh orang lain, dan kita menderita. Nah, anak-anak atau remaja-remaja atau siapa saja ya, mungkin yang FOMO kan bukan hanya, pokoknya ibu-ibu juga banyak. Ya. Banyak. Nah, itu bagaimana caranya agar nggak FOMO ya itu tadi, harus melatih diri untuk uzlah. Ya, dalam konsep tasawuf itu tuh, melatih diri kita untuk menikmati kesendirian. Bukan terus sendiri terus sih, enggak. Tapi sendiri itu bisa. Sendiri itu. Nah, jadi kalau misalnya dalam waktu 24 jam, mungkin 30 menit kita menikmati kesendirian kita bersama Allah. Nah, nanti 30 menit atau kalau kita quality time terhadap keluarga juga perlu, seminggu sekali ada quality time bersama keluarga. Tapi harus diawali dari diri. Karena ketika orang tidak damai dengan dirinya sendiri, dia nggak akan damai bersama keluarganya. Gitu loh, Mas. Kalau saya tidak damai dengan diri saya sendiri, saya juga tidak akan damai bersama anak istri saya. Kalau saya nggak damai dengan diri saya sendiri, saya nggak bisa damai bersama masyarakat. Jadi sebenarnya yang paling vital untuk dilakukan adalah melatih kedamaian di dalam kesendirian kita. Melatih kedamaian di dalam damai di dalam kesendirian. Nanti uniknya nanti ketika seseorang itu damai di dalam kesendirian, dia akan damai bersama orang lain juga. Iya. Menggetarkan terus. Ya, nanti akan memvibrasi kedamaian itu kepada orang lain. Jadi memang sekarang tantangannya seperti itu ya, tantangan kehidupan ya. Kadang-kadang sekarang kita itu kadang-kadang digiring oleh persepsi bahwa orang itu butuh. Kalau kamu nggak dia akui, berarti kamu menderita. Iya, itu kayak ditanamkan sekarang. Ditanamkan bahwa kalau kamu nggak ngikuti tren, follow dong. Iya. Misalnya ada orang nggak ngikuti tren, lalu dihina, dibully lah oleh temennya. Oh dasar kuper, lalu dia kan dulu kan ada istilah kuper, no lab ya, gitu. Nah ketika kita tidak siap menerima dalam tanda petik tantangan semacam itu, akhirnya kita ikut arus. Iya. Kalau ikut arus dan akhirnya ini cara main bal-balan begini, mengikuti permainan lawan. Ya cara bal-balan. Yo kalah. Iya, jadi kalau misalnya timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi ini kan mau Piala Dunia ini. Lah ini kok misalnya satu tim malah larut di dalam permainan di luar dirinya, permainan lawan, maka dia akan membuat permainan lawan akan berkembang, tapi permainan dirinya nggak berkembang. Makanya nanti dulu Johan Cruyff ya, wah ini bukan sepak bola. Waktu Belanda dulu kalau nggak keliru di Piala Dunia tahun berapa gitu, dia pernah mengatakan seperti ini. Intinya ini dia ngomong legenda sepak bola. Jadi misalnya Italia melawan Belanda, dia bilang gini, Italia tidak pernah bisa mengalahkan Belanda, tetapi Belanda bisa kalah dari Italia. Coba itu perhatikan, itu kata-katanya luar biasa itu. Jadi Italia tidak pernah mengalahkan Belanda, tapi Belanda bisa dikalahkan oleh Italia. Artinya kekalahan itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri gitu. Bukan karena orang lain yang hebat, tetapi kita yang lemah. Oh, itu Johan Cruyff ya. Jadi Italia nggak bisa mengalahkan kita. Kita saja yang kalah dari Italia. bisa kalah dari Italia. Artinya Johan Cruyff ingin mengatakan kepada timnya sebagai kapten, dia mengatakan bahwa kekalahan kita itu bukan karena orang lain, ya karena diri kita sendiri. Makanya konsep man arafa nafsahu faqad arafa nafsa, faqad arafa Allah itu konsep mendasar di dalam tasawuf. Nah itu harus saya mengajak diri saya sendiri, Mas Jawa, untuk memahami diri. Ya memahami diri, mau tidak mau kita harus bersilaturahmi dengan diri kita. Kan biar paham kan? Saya kalau ingin paham Mas Jawair ya saya sering ngobrol sama Mas Jawair kan, sering ngobrol.
Kalau saya ingin memahami diri saya, ya saya harus sering ngobrol dengan diri saya. Ngobrol dengan tangan saya, dengan mata saya, bahkan saya ngobrol dengan pikiran saya ngobrol dengan perasaan saya ngobrol dengan jantung saya ngobrol dengan diri saya. Nanti ketika saya sering ngobrol, maka akan terjadi hubungan erat. Saya bisa menerima diri saya apa adanya, dan ketika saya bisa menerima diri saya apa adanya, saya nggak akan memaksa orang lain untuk menerima saya. Ketika saya menerima diri saya nggak akan memaksa dunia luar untuk menerima diri saya. Bahwa kalau dunia luar menerima diri saya, tentu saya senang. Iya. Tetapi seandainya dunia luar tidak senang sama saya, itu tidak akan meruntuhkan kebahagiaan saya. Aduh. Wah, mungkin kali ini ya. Dia bukan berarti FOMO itu mungkin ada baiknya dalam hal tertentu ya, Pak. Iya, kalau dosisnya tepat. Kalau dosisnya tepat mungkin. Jadi kita ngikuti tren ya boleh aja loh. Tapi intinya itu gini, jangan sampai mengganggu aktivitas inti di dalam diri kita. Ojo sampai ora adus misalnya. Sampai lupa mandi, sampai lupa mengerjakan tugas kuliah, wajib ya kan gitu. Kalau sebagai orang beragama jangan ngelalekin 5 rukun Islam itu gitu. Ya kan itu dasar-dasar itu saja. Jadi ngukurnya ya gitu. Dan jangan sampai membuat susah tidur misalnya. Iya, dia overthinking. Nah, jadi overthinking nanti cek video sebelumnya nih. Nah, gitu. Penting ini. Ya. Wah, Masya Allah, kali ini FOMO itu memang suatu hal yang berkembang secara mental. FOMO itu kan ya kita ini masalah mental ya. Ya dibilang masalah ya. Iya, kalau berlebihan, kalau sebagai dosisnya ya. Kalau sudah fear itu kan fear of missing out. Kalau sudah fear berarti ya salah. Mengikuti tapi jangan mengubah emosi. Malah missing out ya. Iya, malah ada gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya saya kira gitu. Ya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika ingin ada pertanyaan atau hal yang perlu dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa share ke saudara Anda, teman Anda, siapapun itu, tetangga Anda atau bakul lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.